Halo Sobat Sipaling Chelsea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Seri rasa kalah, ya lagi-lagi kita mengalami hasil yang cukup mengecewakan, ya dimana ya sepanjang babak pertama kita menguasai pertandingan, tetapi ya The Blues hanya bisa mencetak 1 gol dari Nicolas Jackson, dan di babak kedua Eze mampu menyamakan kedudukan dan tidak ada lagi gol yang terjadi setelah itu, dan kita harus puas dengan skor imbang 1-1 di Stamford Bridge. Itu artinya kita baru mengumpulkan 4 poin dari 3 laga, ya sekali kalah, sekali menang, dan sekali seri. Dan ya bisa dibilang akan menjadi masalah besar kalau kita di laga menghadap Crystal Palace ini itu kalah atau seri, karena di laga sebelumnya itu kita menang dengan skor 6-2, ya. Jadi untuk membuktikan bahwa skor 6-2 itu bukanlah sesuatu yang kebetulan, ya syaratnya adalah kita harus bisa meraih kemenangan di laga menghadapi Crystal Palace. Itu hitung-hitungannya, ya hitung-hitungannya fans, hitung-hitungannya kita, ya. Tetapi di atas lapangan itu sangat berbeda dengan apa yang kita inginkan. Meskipun secara overall permainan Chelsea tidak buruk, ya hanya saja ya kita kurang klinis di depan gawang. Oke, kita banyak buang-buang peluang, terlalu boros, ya, dan ya terlihat sedikit egois, ya, terutama Madueke beberapa kali mendapatkan peluang, tetapi ya bisa di yang bisa digarisbawahi adalah kiper dari Crystal Palace, Henderson, ini bermain sangat baik di pertandingan ini. Dan ya Crystal Palace ya meskipun tim papan tengah secara di atas kertas bisa kita kalahkan, tetapi tidak semudah itu, ya. Di musim kemarin Manchester City saja dia bisa tahan imbang di Etihad, ya. Itu berarti kualitas Crystal Palace ini tidak bisa dianggap remeh, ya, tidak bisa dianggap remeh. Crystal Palace ini kalau ketemu dengan tim-tim yang ada di papan atas, tim-tim yang punya yang punya kualitas di atas mereka, itu mereka pasti akan bermain lebih hati-hati, dan itu terlihat di laga tadi malam, di mana mereka bermain sangat hati-hati, bermain low block. Dan ya kalau teman-teman masih beranggapan bahwa Pochettino lebih baik dari Enzo Maresca karena ya di akhir-akhir musim kita bermain begitu bagus, mencetak banyak gol, ya teman-teman saya rasa salah, ya. Di laga semalam menghadapi tim low block itu kita bisa masuk kalau tidak salah 78 kali, ya. Permainan kita itu bisa masuk ke sepertiga akhir 78 kali dibanding dengan Pochettino ketika menghadapi tim yang sama-sama bermain low block. Oke, bermain dengan garis pertahanan yang rendah, bahkan bisa dibilang Crystal Palace itu bermain sedikit parkir bis, ya. Jadi ya secara permainan, ya secara struktur permainan Enzo Maresca jauh di atas Pochettino, ya. Kita create banyak peluang, ya, hanya saja ya bisa dibilang ya terlalu boros, terlalu banyak buang-buang peluang, tidak klinis di depan gawang, ya. Kita membutuhkan goal getter yang benar-benar bisa menciptakan gol dari peluang yang seharusnya ya bisa menjadi gol, dan itu tidak ada dalam diri Didier Jackson, ya. Nicolas Jackson banyak sekali buang peluang, dan ya apa yang dibilang Obi Mikel dan juga fans Chelsea yang waktu itu memuji shooting dari Marcus Thuram ketika di laga uji coba, itu benar-benar terbukti bahwa Nicolas Jackson sangat buruk dalam urusan menendang bola, ya. Beberapa peluang one on one di menit-menit akhir dengan Henderson,
tidak selesai, tidak gol. Kemudian ada shooting dari dalam kotak 16 ya. Itu masih menyamping, dan ya shoot kayak itu ya hanya butuh sangat butuh hoki untuk bisa menjadi gol. Sangat pelan ya, dan itu pun melebar ya. Jadi saya tidak habis pikir juga kenapa Enzo Maresca memasukkan Christopher Nkunku di menit 85 ya. Padahal pemain ini bisa dibilang pemain yang bisa diandalkan ya. Kita hanya membutuhkan Nkunku hanya membutuhkan lebih banyak menit bermain ya. Dan saya merasa ya, bukan sok pintar ya, saya merasa Neto itu bagusnya di kanan, Christopher Nkunku di kiri ya, Nicholas Jackson atau Joe Felix bermain sebagai nomor 9 ya. Kalau Nicholas Jackson buntu ya, meskipun dia mencetak gol, tapi ya dia belum layak untuk menjadi pemain utama ya di lini depan ya. Karena ya striker ini kurang mematikan ya, semua bisa mencetak gol andai berada di posisi Nicholas Jackson. Oke. Yang pertama ya, yang harus dipahami dalam pertandingan sepak bola adalah ketika kita menganggap bahwa babak kedua akan sama dengan babak pertama, itu adalah kesalahan besar. Oke. Di babak pertama Chelsea begitu mendominasi ya. Serangan Chelsea sangat menakutkan. Kombinasi passing di lini depan itu benar-benar menakutkan. Tetapi di babak kedua ketika Crystal Palace keluar dari tekanan dan berusaha untuk memainkan bola, berusaha untuk bisa mengejar ketertinggalan atau menyamakan kedudukan, disitulah Chelsea terlihat mulai kehilangan ritme permainan. Ditambah lagi Enzo lebih banyak ke depan ketimbang membantu Moises Caicedo di gelandang bertahan, di DM. Nah, itulah yang menjadi masalah kita di babak kedua, sehingga Crystal Palace bisa menyamakan kedudukan. Ya, beberapa kali saya bilang bahwa Moises Caicedo dan juga Enzo Fernandez ini tidak bisa dimainkan secara bersamaan. Oke, sangat sulit. Ini bagaikan menyatukan air dan juga minyak. Ini tidak akan bisa, ini tidak akan pernah bisa untuk menjadikan lini tengah kita sangat solid ya. Tim lawan akan selalu mencari celah ya di sisi di sisi transisi ya, di sisi transisi kita, dimana ketika transisi negatif dari menyerang ke bertahan ya, disinilah yang bisa dimanfaatkan oleh tim lawan, dimana Moises Caicedo dan juga Enzo Fernandez saya bilang sangat-sangat tidak cocok untuk bermain bersama. Di babak kedua sangat terlihat ketidakcocokan Moises Caicedo dan juga Enzo Fernandez. Khususnya Enzo Fernandez terlalu jauh ke depan, meninggalkan Moises Caicedo sendiri di posisi DM ketika transisi. Ini yang membuat lini pertahanan kita bisa diekspos oleh para pemain Crystal Palace ya. Tetapi secara overall saya cukup puas dengan apa yang ditampilkan oleh Chelsea. Hanya saja ya, mungkin komposisi pemain, kemudian pergantian pemain yang masih harus segera dievaluasi oleh Enzo Maresca. Seharusnya Madueke yang dikeluarkan atau Nicholas Jackson yang dikeluarkan, kemudian masuk Nkunku dan juga Joao Felix ya. Neto kembali ke kanan, Nkunku di kiri, Joao Felix sebagai pemain bernomor 9, karena kombinasi chemistry permainan Neto dan juga Joao Felix ini cukup bagus ya. Cukup bagus ketika menghadapi Wolves di laga sebelumnya, di mana kita bisa menang 6-2. Jadi ini yang harus
bisa dimaksimalkan oleh Enzo Maresca di pertandingan-pertandingan berikutnya. Dan saya harap ya di laga-laga selanjutnya, ya di laga yang tidak terlalu berat, ya The Blues bisa mengumpulkan poin, mengumpulkan kepercayaan diri, karena di pertengahan bulan depan ya, di bulan 10 di tanggal 20 itu kita akan tandang ke Anfield, markas Liverpool. Ya kita akan tandang dulu ya ke Bournemouth kalau tidak salah di pertandingan selanjutnya di tanggal 15 ya. Coba saya lihat Vote dulu jadwal Chelsea di laga selanjutnya. Itu kalau tidak salah kita akan tandang ke Bournemouth. Oke, ya kita akan tandang ke Bournemouth. Setelah itu kita akan bermain di Carabao Cup menghadapi Barrow. Kemudian kita tandang ke West Ham di lanjutan Premier League. Kemudian kita menjamu Brighton di tanggal 28 September. Dan di Conference League kita akan menjamu Genk. Setelah itu ya di 5 Oktober kita menjamu Nottingham Forest. Dan di 20 Oktober kita menghadapi laga berat ya. Kita akan menghadapi Liverpool di Anfield. Ya, jadi ya kita harus memaksimalkan laga-laga yang seharusnya bisa mendulang poin, bisa bisa memupuk kepercayaan diri ya dengan meraih kemenangan ya dengan selisih 2 gol atau lebih ya, menghadapi Bournemouth, kemudian menghadapi West Ham, Brighton, dan Nottingham Forest. Jadi ada 4 laga sebelum kita tandang ke Anfield ya, ke laga big match ya. Jadi ya Liverpool musim ini gila ya, di tangan slot gila ya. Fans Liverpool seolah-olah melupakan eranya Jurgen Klopp ya. Jadi ya sekarang Liverpool berada di atas angin, menjadi salah satu tim yang diunggulkan untuk bisa memenangi Premier League ya. Kemudian City, Chelsea, MU, kemudian Spurs ini akan menjadi tim yang akan memperebutkan posisi 3, 4 atau 5 ya. Dan juga Arsenal yang bisa dibilang akan bersaing untuk memperebutkan juara, meskipun ya di akhir-akhir saya yakin Arsenal nggak akan bisa bersaing ya. Dan ini yang harus kita manfaatkan ya, ketidakstabilan Arsenal. Kemudian ya Liverpool belum terlihat konsistensinya ya, karena ya belum ada laga berat ya. Mereka hanya dihadang MU ya, tim yang ya bisa dibilang hoki saja bisa lolos ke Europa League karena memenangi Piala FA ketika menghadapi City. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya bahas di video kali ini. Tidak terlalu banyak yang bisa dibahas dari permainan Chelsea, karena ya menurut saya sangat positif ya apa yang dibawa oleh Enzo Maresca. Tetapi lagi dan lagi hanya masalah penyelesaian akhir itu selalu menjadi masalah di kita ya, karena kita tidak mendapatkan penyerang nomor 9. Sebenarnya kita bisa mendatangkan Osimhen, tetapi struktur gaji Chelsea akan amburadul kalau Osimhen datang. Kita sudah menyingkirkan Lukaku, menyingkirkan Sterling yang punya gaji besar. Tidak mungkin kan kita akan mendatangkan pemain yang bisa merusak struktur gaji Chelsea. Oke? Dan ya saya mau singgung sedikit tentang penandatanganan Sancho. Ya menurut saya kedatangan Sancho akan memberikan efek yang cukup besar ya terhadap permainan Michael Mudryk. Kalau Michael Mudryk tidak bisa meningkatkan permainannya ya, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi, untuk Michael Mudryk akan tersingkir dari skuad utama. Ya, itu prediksi saya. Kalau Michael Mudryk tidak meningkatkan permainannya dan Sancho bisa setidaknya perform di Chelsea, maka Michael Mudryk karirnya tamat di Chelsea. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini.
Saya Ilham, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.